Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina, semoga menunjukkan engkau pada kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus. Al-mustaqim yang lurus. Ditunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang seandainya kita lewat jalan itu, kita sampai pada tujuan. Ya, sampai pada tujuan. Jadi, perjalanan hidup ini akan berakhir kalau tidak di surga, ya di neraka. Ya, mulai dari alam arwah ke alam dunia, nanti ke alam barzah, masuk alam kiamat. Nah, nanti menjumpai macam-macam nanti. Ada timbangan amal, ada ketemu telaga Kausar, dan lain-lain. Nah, tujuannya ya kalau tidak surga ya ke neraka. Itu. Nah, kita mumpung di dunia ini, masih hidup di dunia, kita tentukan kita mau kemana. Ya, kita tentukan mau kemana. Kita mau ke surga atau ke neraka, atau tidak tahu arah tujuan. Kemungkinannya ada tiga itu paling tidak. Ya, ada orang hidup di dunia memang tujuannya ingin ke surga. Yang kedua, ada yang ingin ke neraka. Ada yang nantang seperti itu ada. Wis ora apa-apa ning neraka, gumbul artis-artis iku. Enak gumbul wong ayu-ayu. Enak di neraka nanti kalau menyalakan rokok ndak usah cari api. Itu. Ada yang memang tidak tahu dia mau kemana. Ya. Tidak tahu dia itu mau kemana. Wis nek ning donya ya ngurusin donya sik, engko perkara akhirat dipikir mburi. Nah, itu kan. Nah, kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita keluar rumah itu harus ada tujuan mau kemana. Kalau tujuannya jelas, ya sudah. Sat-set sampai tujuan. Ya kan? Beda dengan orang keluar rumah tidak tahu arah tujuan. Ya di jalan itu ya sambil ngelamun entah kemana, ya muter-muter bulet gitu, nanti balik ke rumah lagi. Nah gitu. Lah rata-rata itu ya ini, orang itu tidak tahu buat apa dia hidup. Sehingga hidupnya itu ya tidak punya prinsip. Ya seperti orang keluar rumah tidak tahu entah mau kemana itu. Ya, nggak tahu entah kemana. Nah terus yang benar apa? Gimana? Ya kita tentukan kita mau kemana. Hidup itu mau kemana? Ke surga. Ya kan? Ke surga. Kalau ke neraka ya buat apa hidup? Yang berikutnya kalau kita tidak tahu arah tujuan, nah itu ya juga sama, tidak ada gunanya. Kita tentukan arah tujuan kita ke surga. Setelah itu kita doai ihdinas sirotol
mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang kalau kita lewat jalan itu kita sampai tujuan. Pengen ning swarga, terus mari ngono ya teko swarga tenan. Itu loh. Pengen ke surga dan setelah itu sampai ke surga betul. Kan gitu kan? Logisnya gitu. Jadi jangan sampai pengen ke surga tapi malah tujuannya ke neraka. Nah ini salah seperti ini. Jangan pokoknya yakin, enggak. Ya. Sing penting yakin, enggak seperti itu. Oke. Karena orang non-muslim pun, mohon maaf mungkin Yahudi atau Nasrani, tujuannya ya ke surga. Pengennya ya masuk surga. Tapi menurut pandangan Islam, mereka salah jalan. Kalau lewat jalan itu, ya nggak sampai ke surga. Wong jalannya salah kok. Ibaratnya umpama kita dari Surabaya pengen ke Jakarta. Ya berjalannya ke barat, jangan ke timur. Ya, ke barat, jangan ke timur. Lah kalau kita ke timur, ya nggak sampai Jakarta, walaupun kita yakin. Wes pokoknya yakin teko Jakarta lah, tapi mlakune ngetan, ndak nyampe. Bisa dipahami ya? Pengen ke surga dan pastikan jalan yang kita lewati adalah jalan menuju surga. Nah, jangan sampai pengen ke surga, tapi ternyata jalan yang kita lewati adalah jalan ke neraka. Ya, tiwas soro, ya, tiwas bersusah payah, ternyata hasilnya nol besar, ya, nol besar. Bisa dipahami ya? Kemudian definisi gimana? Untuk memahamkan orang itu ya itu ranahnya nanti ke amar ma'ruf nahi mungkar. Belum ini pembahasannya ya belum ke situlah. Ya, belum ke situ nanti. Kita fokus kepada diri kita masing-masing dulu. Karena ini adalah prinsip hidup. Nggih. Jadi kita harus tentukan mulai sekarang kita mau kemana. Ya. Kalau mau ke neraka atau tidak tahu tujuan hidup, ya sudah. Hidup ini ya silahkan diawur gitu aja. Kalau memang mau ke neraka, ya kan? Atau masih bingung, ya. Kalau pengen ke surga, ada konsekuensinya. Kita harus memilih jalan yang betul-betul menuju surga. Kalau kita lewat situ, kita sampai tujuan. Ya, kalau tidak, ya sudah, ya nggak ada artinya. Maunya ke surga, tapi malah tujuannya ke neraka. Nah, sekarang definisi jalan yang lurus adalah siratal ladzina, jalannya orang-orang
an'amta yang memberi nikmat engkau Allah alaihim atas mereka. Nah ini bisa ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 69. Waman yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi di ayat tersebut ada lafat faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Ya kan? Kalau di Al-Fatihah ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ada keidentikan. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi. Ya, para nabi. Nah, jalan yang sudah dilewati para nabi, mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan solihin, orang-orang yang solih. Kalau kita pengen bersama mereka, 4 golongan tersebut, syaratnya adalah taat Allah dan Rasul. Ya. Waman yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ya, taat Allah, taat Rasul itu syaratnya. Ya, jalan yang dulu pernah dilewati oleh para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, terus orang-orang soleh, dan kita lewat jalan itu. Ya, lewat jalan itu. Caranya kita taat Allah, taat Rasul. Nah, taat Allah tentunya ya melalui kitab Al-Quran, lah taat Rasul tentunya ya melalui mengikuti tuntunan-tuntunan beliau. Ya termasuk dengan kata lain ya hadis itu. Tuh. Dan berteman dengan 4 golongan itu yes itu teman yang baik, yaitu. Tuh. Jadi golongan nabi, siddiqin, syuhada, solihin ini secara derajat memang berbeda. Tentunya derajat paling tinggi adalah para nabi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada kesamaan di antara 4 golongan itu, yaitu semuanya taat Allah dan Rasul. Nah, kalau kita pengen melewati jalan yang sama yang dilewati oleh mereka, tentu kita juga harus taat Allah dan Rasul. Di sini komitmen harus ada dalam hati kita. Ghairil maghdub, selain jalan orang yang dimurkai, alaihim atas mereka. Ya. Wala dan tidak artinya selain adzolin, jalan orang yang tersesat. Ya, al-maghdub alaihim ini dimurkai karena salah satu ciri-cirinya wa in yarau sabilar rusdi layat takhidhuhu sabila. Wa in yarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Ya. Mereka dimurkai, kenapa? Kalau tahu jalan yang benar malah tidak dilewati. Ngerti jalan yang benar tidak dilewati. Tapi kalau ngerti jalan yang salah malah lewat situ. Ya, makanya dimurkai.
Ini adalah orang-orang pinter yang keblinger. Rata-rata, yes, orang Yahudi, iya memang orang Yahudi dan orang-orang yang semisal mereka. Ya, pinter tapi keblinger. Ya, jadi wa in yarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Tahu jalan yang benar, tidak dilewati jalan itu. Ya, wa in yarau sabilal ghoi yattakhiduhu sabila. Kalau tahu jalan yang salah, malah dilewati. Piye, wis didudui dalane sing bener iki lho. Malah moh lewat kono. Pilih dalan liya. Wis didudui nek ning Jakarta iki ngulon, malah ngetan. Jadi kumpulan orang-orang pinter tapi keblinger. Ya. Dia paham betul agama yang benar itu yang mana, tapi malah nggak diikuti. Ya. Terus ajaran-ajaran yang salah itu yang mana, malah ikut di situ. Itu ghairil maghdubi alaihim itu di situ. Lah kemudian adzolin ini adalah orang yang memang tidak tahu aturan, tidak tahu agama sama sekali. Jadi dalam beragama itu ya ilmu tak punya, semuanya tak punya, wis penting yakin, wis ngono tok. Nah itu dolin namanya, ya tersesat. Dan tersesat itu melelahkan. Melelahkan. Ya enggak sampai tujuan, dolin ya enggak sampai tujuan. Jadi yang ghairil maghdubi alaihim yang enggak sampai tujuan, kemudian yang dolin ini juga sama, tidak sampai tujuan. Jadi an Adi bin Hatim qol di tafsir Bani Kasir ini ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala ghairil maghdubi alaihim qala humul yahud walab dhalin qala an-nasara hum ad-dhallun. Nah, gitu. Ya. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Kalau ghairil maghdub alaihim itu Yahudi. Kalau dolin itu Nasrani. Ya, ciri khasnya ghairil maghdub alaihim itu adalah kalau tahu jalan yang benar tidak dilewati, kalau tahu jalan yang salah malah lewat di situ. Tuh. Kalau dolin ini memang orang yang tidak tahu arah. Tidak tahu arah. Tidak tahu arah. Iya. Iya. Kemudian dari Al-Fatihah ini ya ada beberapa kesimpulan. Jadi ayat pertama yaitu sampai ayat Maliki Yaumiddin ini adalah berisi pujian kita kepada Allah ya. Kemudian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah sebuah pengakuan ya, sebuah pernyataan kita kepada Allah
Lah ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah doa, ya, adalah doa. Bisa dipahami ya? Ya. Doanya mulai ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Ya. Oke, kita masuk ke Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini kita masukkan ke dalam golongan ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat. Jadi Al-Quran ini terdiri dari 2 ayat, ya. Pertama ayat mutasabihat, yang kedua ayat muhkamat. Jadi ada ayat muhkamat, juga ada ayat mutasabihat. Ini dijelaskan di surat Ali Imran ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7. Jadi huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasabihat. Jadi ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat. Jadi muhkamat itu ayat-ayat yang ditetapkan sebagai hukum, ya, bisa dipahami. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasabaha minhu btigha al-fitnah wabtigha ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhentinya di situ ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, berhentinya di situ. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kalau madhab saya ya termasuk alif lam mim ini ayat mutasabihat. Jadi yang tahu maknanya ayat tersebut adalah Allah. Kalau di tafsir Jalalain tertulis Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Jadi Allah yang lebih tahu tentang maksud beliau terhadap ayat-ayat macam ini, ya. Alif lam mim, alif lam ra, ya. Walaupun ada sebagian orang mengartikan alif itu Allah, lam itu malaikat, terus mim itu Muhammad, ya, ada seperti itu. Ada juga yang mengartikan Yasin itu adalah nama dari Nabi Muhammad. Toha juga nama dari Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau saya pribadi ya wis itu dimasukkan kategori ayat mutasabihat gitu aja lah. Itu ya. Yeah. Jadi berdasarkan surat Ali Imran ayat 7. Yeah. Jadi tidak usah memaksakan iku artine piye ngono. Walaupun nanti diprovokasi, sampean niku pinter ulama mosok ngartekno ngono ya ora iso. No.
Berarti lak sampean bodoh. Ya wis ora apa-apa mbok arani bodoh ya ora apa-apa. Daripada ngawur mending bodoh. Ya kan? Nah, jadi bodoh itu lebih terhormat daripada ngawur. Nah. Alif lam mim artinya apa? Mbuh Allah sing pirsa, wis gitu aja. Alif lam ra piye? Ya wis padha ae Allah sing pirsa. Sampean mosok ora ngerti? Ora, berarti bodoh sampean. Ya ora apa-apa mbok arani bodoh. Daripada diarani ngawur. Tuh. Dalika demikian itu. Atau dalika itu bermakna ini. Jadi dalika itu bermakna hadza. Cuma berhubung yang ditunjuk itu adalah sesuatu yang agung, maka menggunakan kata dalika. Seperti hadza kolam, nah, ini adalah pena, nah, gitu kan. Hadza apalagi kak sun gelas misalkan ya. Berhubung yang ditunjuk ini adalah kitab yang agung, maka menggunakan kata dzalika. Ya. Lah dzalika ini aslinya artinya adalah hadza. Kenapa ditulis dzalika? Karena yang ditunjuk ini adalah kitab yang agung. Ya, yaitu Al-Qur'an. Al-kitabu kitab. La roiba yang tiada keraguan fihi di dalam kitab. Jadi kitab yang dibaca oleh Muhammad ini adalah la roiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Lah, di sini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah tidak ada keraguan bahwa turunnya Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Itu sama dengan surat As-Sajdah ayat 2. Jadi tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, surat As-Sajdah ayat 2. Jadi tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa Al-Quran itu tidak diragukan kebenaran isinya. Jadi isinya itu benar semua, tidak ada yang bohong. Kalau cerita masalah Nabi Nuh misalkan, dulu itu ya ada Nabi Nuh betul. Cerita Nabi Musa misalkan, ya dulu ya memang ada Nabi Musa. Cerita masalah kiamat, besok itu ya ada kiamat betul. Cerita surga neraka, ya surga neraka memang ada betul. Jadi isinya tidak ada yang bohong. Nah itu bisa dirujukkan di surat Al-An'am ayat 67. Likul linabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Ya, likul linabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Jadi setiap cerita yang ada di Al-Quran itu ada kenyataannya. Ya, ada kenyataannya dan kamu akan tahu itu. Nah, sekarang kebanyakan tidak percaya karena belum terjadi. Seperti kiamat, ya. Seperti ya macam-macam itu. Jadi likul linabain mustaqar wa saufa ta'lamun.
Saya ulang lagi ya. Yang pertama, tidak diragukan kalau itu dari Allah. Yang kedua, tidak diragukan isinya. Tidak diragukan isinya. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk dari segala bentuk kesesatan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bagi orang yang pengen menjadi orang yang bertakwa. Ya, bagi orang yang pengen menjadi orang yang bertakwa. Petunjuknya ya Al-Quran itu. Secara kenyataan banyak orang yang asalnya sama sekali tidak bertakwa. Setelah mengkaji Al-Quran, mentadaburi isinya, lah kok dia itu jadi orang bertakwa. Apalagi yang sudah bertakwa, ya, lebih takwa lagi dia. Ya. Jadi as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtina bin nawahi littiqaihim bidzalikan nar. Itu. Ya. Terus definisi takwa itu pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Di definisinya takwa itu apa? Nah, jawabannya Ubay bin Ka'ab ya semisal kalau sampean berjalan di jalan yang banyak durinya, apa yang kamu lakukan? Yaitu takwa. Jadi melewati jalan yang di jalan itu banyak durinya. Apa yang kamu lakukan? Ya intinya hati-hati. Ya. Entah pakai sendal, terus berjalannya mungkin agak orang Jawa bilang jinjit, biar tidak kena duri. Karena dia tahu kalau kena duri ya sakit. Gitu kan? Berarti bisa disimpulkan bahwa takwa adalah rasa takut yang ada di dalam hati. Ya, rasa takut yang ada di dalam hati yang mendorong seseorang untuk menjaga dirinya. Jangan sampai tertimpa apa yang dia takuti itu. Lah kalau takutnya sama duri, berarti ya pakai sendal gitu aja. Atau berjalannya jinjit. Nah, gitu kan. Lah kalau takutnya sama Allah, ya berarti dia ada rasa takut dalam hati, jangan sampai Allah marah kepada dia, jangan sampai Allah menyiksa dia, sehingga dia berusaha menjaga dirinya. Jangan sampai kena siksaan tersebut, jangan sampai kena marahnya Allah. Caranya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu. Jadi menjalankan perintah, menjauhi larangan itu cara bertakwa. Kalau takwa sendiri itu letaknya dalam hati. Seperti sabda Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, takwa itu dalam hati. Jadi rasa takut yang mendorong seseorang agar tidak tertimpa bahaya yang ditakuti itu. Nah, kalau yang ditakuti adalah Allah,
ya otomatis menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Orang-orang yang bertakwa yaitu adalah alladzina orang-orang yu'minuna yang percaya mereka bil ghaibi terhadap hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib. Jadi bima goba anhum minal baksi wal jannati wan nari, itu contohnya. Jadi dengan hal-hal yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa dijangkau oleh panca indera mereka, itu gaib. Tapi di Quran hadis dijelaskan itu ada. Itu loh, seperti contohnya bangkit dari kubur. Ya. Contohnya lagi surga. Contohnya lagi neraka. Itu hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi berhubung Allah Rasul mengkabarkan bahwa itu semua ada, ya sudah percaya. Ya sudah percaya. Perkara masuk akal atau belum di dalam akal mereka itu urusan belakangan. Ya kan? Sing penting percaya karo kabare Gusti Allah, karo kabare Rasulullah. Wis itu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Yang kedua, wa yuqimuna dan menegakkan mereka as-sholata pada salat. Ini artinya yaktu nabiha bihukukiha. Jadi mendatangkan sholat dengan hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat itu termasuk menjaga waktunya. Termasuk jaga waktunya, khusyuknya, tumak ninahnya, waktunya. Itu termasuk haknya sholat. Jadi khusyuk iya, tumak ninah iya. Kalau khusyuk itu kerjaannya hati, ya. Tumak ninah ya gerakannya badannya itu. Dan dijaga waktunya. Jadi jangan sembarangan, sholat subuh kok jam 12 siang, nah itu namanya tidak menjaga waktu. Nanti duhurnya pas maghrib, nah itu tidak jaga waktu namanya. Ya. Wamima dan dari sebagian apa-apa, ya, sebagian apa-apa, rozaknahum yang memberi rizki kami Allah hum pada mereka, yunfikun menginfakkan mereka. Nah, dari sebagian apa yang kami rizkikan pada mereka, itu mereka mau berinfak. Ya. Infak itu membelanjakan harta di dalam taat pada Allah. Taat pada Allah ya macam-macam itu. Ya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun ini bisa berarti zakat, ya. Bisa berarti infak biasa. Ya. Bisa berarti zakat, bisa berarti infak biasa. Jadi yu'minuna bil ghaib. Jadi maksudnya jadi percaya terhadap
segala sesuatu yang diterangkan ya, dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, walaupun tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ya, walaupun tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi kalau Quran hadis menjelaskan, ya sudah, kita percaya. Tidak perlu tanya gimana, terus masuk akalnya gimana, enggak usah. Jadi contohnya yaitu tadi surga, neraka, bangkit dari kubur, malaikat, macam-macam itu. Itu yu'minu nabil ghaib. Terus menegakkan sholat, sebagian dari apa yang kami rizkikan mereka mau infak. Infak ini bisa berarti infak, ya infak ngisi kotak masjid itu bisa. Ya, terus memberi santunan anak yatim termasuk ya, bangun masjid termasuk di situ ya. Atau wa mimma razaqnahum yunfikun bermakna zakat, itu juga bisa. Ya. Bisa dipahami di sini? Ya. Nggih. Ya. Jadi apapun yang dikabarkan oleh Al-Quran, Al-Hadis, walaupun tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, itu kita percaya. Ya. Apapun, siapapun, itu pokoknya dalam Quran hadis menjelaskan, ya sudah kita percaya. Walaupun panca indera kita tidak bisa menjangkau itu. Jadi yunfikun fi ta'atillah, itu kalau di tafsir Jalalain seperti itu. Jadi infak di dalam taat pada Allah. Kalau di tafsir Tobari, ini saya baca ya. Wa ahroja ibnu Ishaq wa benu Jarir wa benu Abi Hatim ani beni Abbas fi qaulih wa yuqimuna shalah qala yuqimunaha bi furudiha wa mimma razaqnahum yunfikun qala yu'adduna zakata ihtisaban laha. Itu di Durul Mansur. Ani beni Abbas wa mimma razaqnahum yunfikun qala yu'tuna zakat ihtisaban biha. Lah itu di tafsir Tobari. Infak itu diibaratkan kalau orang dulu itu jimpit. Pernah dengar jimpit? Jimpitan. Ya, jimpitan atau jumputan. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu kalau masak nasi, ini sehari itu habis 1 kilo misalkan. Itu sebelum dicuci berasnya itu diambil dulu 1 genggam. Ya kan? Disimpan. Besok lagi ambil lagi 1 genggam, simpen. Besok lagi simpen. Jagani kalau suatu saat tidak punya beras. Itu kita bisa bongkar jimpitan itu. Ya. Ibu-ibu zaman dulu sering seperti itu. Ya, jagani nanti kalau suaminya pas nggak kerja, nggak ada pemasukan, lah bisa tetap makan.
Tuh. Apa? Itu enggak, urusannya bukan itu. Urusannya ya nabungnya itu. Iya. Ya disuruh tunggu dulu. Ya. Urusannya bukan rusak ndaknya berasnya itu enggak. Urusannya ya nabungnya itu loh. Artinya apa? Gini loh. Misalnya gini, saya ibaratkan kita hidup di dunia, diberi rizki oleh Allah, ya kan? Ya kan? Kalau kita usianya sampai 70 tahun, berarti kita diberi rizki sampai usia 70 tahun itu. Tapi sebenarnya kita hidup itu selamanya. Karena habis itu dihidupkan lagi. Iya saiki ning donya iso mangan, lha engko ning akhirat mangan apa? Bisa dipahami? Lah sehingga dia nabung mulai sekarang. Jimpit itu tadi. Jadi jimpit itu adalah iki tabunganku sok ning akhirat. Infak itu seperti itu. Paham enggak? Gini, saya ulang ya. Dalam rumah tangga, yang bagian menanak nasi itu biasanya ibunya. Ya, bapaknya bagian kerja. Lah, sehari ibunya itu ngeliwet atau menanak nasi itu 1 kilo untuk semua keluarga. Ya, untuk semua keluarga. Lah sebelum beras itu dicuci, itu diambil dulu 1 genggam. Ya kan, disimpan. Besok menanak lagi, ambil dulu lagi, disimpan. Ya, 1 genggam. Berarti sudah 2 genggam kan? Hari ketiga terus gitu. Ya kan? Itu dalam rangka menjagani kalau suatu saat suaminya tidak kerja, sementara keluarga tersebut tetap butuh makan. Lah jumputan itu yang dimasak. Berarti hartanya sendiri apa harta orang itu? Iya, hartanya sendiri. Nabung untuk akhirat. Rezekiku ini hanya sampai di dunia. Ya kan? Ya, hanya sampai di dunia. Lah terus sementara setelah aku mati, aku akan dihidupkan lagi. Lah kalau aku hidup lagi, aku mau makan apa? Orang cerdas seperti itu. Ya kan? Lah jadinya gimana? Ya sudah, aku nabung mulai sekarang.
Sebagian hartaku aku infakkan, kasih ke masjid, ke anak yatim, ke fakir miskin, itu. Jadi kita mengeluarkan harta untuk infak itu sebenarnya mengirimkan sebagian rizki kita ke akhirat. Biar kita bisa menikmati rizki itu di akhirat nanti. Itu istilah qodama sidqin inda rabbihim. Nah, mudeng ya. Rizki sebagian dinikmati di dunia, sebagian kita kirim ke akhirat dengan cara diinfakkan. Sama seperti filosofi jimpitan itu tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebagian dinikmati hari ini, sebagian lagi dinikmati hari esok di akhirat. Oke. Maka istilahnya wa mimma, sebagian dari apa-apa, rozak nahum, memberi rizki kami pada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Jadi sebagian dinikmati di dunia, sebagian dikirimkan ke akhirat untuk dinikmati di akhirat. Paham ya? Nggak usah mikir loh, berasnya nanti busuk apa enggak, bukan urusan itu. Ya. Ya. Jadi kita menginfakkan harta, itu hakikinya adalah kita mengirimkan sebagian rizki kita di dunia untuk bisa kita nikmati di akhirat. Ya, lah infak yang kita berikan, yang kita kirimkan ke akhirat, nanti oleh Allah diolah lagi sama Allah. Dilipat gandakan. Ya kan? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Tuh, jadi kita harus mikir, aku kenyang di dunia, jangan-jangan nanti aku lapar di akhirat. Nah, jangan-jangan aku berpakaian di dunia, nanti aku telanjang di akhirat. Nah, kan gitu kan. Hadisnya banyak yang menjelaskan seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang berpakaian di dunia tapi ternyata telanjang di akhirat. Karena nggak mikir akhirat. Ya. Kalau mikir akhirat tentunya wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ya, sebagian dari rizki yang dia terima di dunia itu dikirim ke akhirat sana. Untuk dinikmati di sana dan yakin walaupun yang dikirim itu sedikit tetap dikembangbiakkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi banyak, ya lebih dilipat gandakan lagi. Ya, sehingga pada saat kita infak itu kita merasa bersyukur, bahagia, seneng, gitu loh. Karena infak itu kita sendiri yang menikmati, walaupun secara lahiriah orang lain yang menerima. Ya kan? Secara lahiriah mereka yang untung, yang kita kasih. Tapi sebenarnya kita yang untung. Jadi caranya ngirim rizki kita, sebagian rizki kita untuk akhirat ya caranya dengan infak itu.
Bisa dipahami ya? Ya. Hmm? Apa? Kalau yang bermakna zakat, lah memang zakat itu sebagian harta. Kita zakat berapa persen? Sama, iya. Sama, ketemu lagi di akhirat. Ya. Jadi jangan diartikan nek wis zakat ora sah infak, lah itu keliru. Ya. Ndak boleh diartikan seperti itu. Nek wis zakat ora sah infak, oh keliru. Ndak bisa seperti itu. Zakat ini kewajiban, HE bondomu, ya kan? Itu haknya harta dizakati. Lah setelah itu ya infak tetap. Ya, tetap infak. Filosofinya seperti itu tadi. Ya. Kalau infak kita diberi keleluasaan untuk mengelola itu. Ya kan? Ini dialokasikan untuk orang tua sekian. Beda-beda jalur. Kalau di infak itu ada di Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madayun fikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrobin wal yatama wal masakin dan seterusnya. Kalau zakat ada 8 golongan yang perlu dibagi, dikasih, yaitu di surat At-Taubah ayat 60. Ya, surat At-Taubah ayat 60. Paham ya? Waladina dan orang-orang yu'minuna yang percaya mereka. Bima terhadap apa-apa unzila yang diturunkan opoma ilaika pada engkau, yaitu Al-Quran. Engkaunya ini engkau Muhammad ya. Wama dan apa-apa unzila yang diturunkan apa-apa mingkoblik dari sebelum engkau Muhammad. Termasuk kitab Taurat, Injil, dan lain-lain. Itu. Jadi cukup dipercayai gitu, kalau itu dari Allah. Ya. Itu kalau kitab selain Al-Quran. Dan kita tidak punya kewajiban mengikuti syariat yang ada di kitab selain Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran ya diimani, ya diikuti, ya. Wabil akhirati dan terhadap akhirat hum utawi wong akeh, utawi mereka iku yukinun, yakin mereka. Ya, yakin tentang keberadaan akhirat. Cukup dulu ya.